Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana syahr Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi alladzi istafahu Rabbuna jalla wa ala uswatan lin-nasi ajma'in faqala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini dan telah menunaikan salat maghrib berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa. Seyogianya kami mencoba untuk mengambil jeda di malam ini karena akan ada perjalanan ke Kanada. Namun ketika melihat waktu kembali dari Kanada, ternyata tibanya sampai di Indonesia itu hari Kamis malam. Dari Kanada Rabu sampai kemudian ke Indonesia Kamis malam. Jadi kalaupun nanti kembali tidak mendapatkan jeda untuk waktu untuk ta'lim. Karena itu insya Allah kami putuskan malam ini ta'lim. Selepas ta'lim kami bersiap ke bandara untuk berangkat. Dan insya Allah kita berjumpa di 2 pekan ke depan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu malam ini kita akan coba berkonsentrasi untuk menyelesaikan dulu bab pertama tentang petunjuk-petunjuk cara menguatkan diri dalam menghafal Quran. Nanti sepulang kami insya Allah dari Kanada kita masuk kepada teknis hafalan insya Allah. Sehingga dengan itu diharapkan sempurna pelajaran kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan kita tinggal memulai praktek hafalannya seperti yang telah kita pelajari. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ramadan khususnya nanti dari masjid ini akan dibawa syiar bersama Al-Quran. Ramadan bersama Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Bersama Al-Quran akan dimaksimalkan menghafal Quran. Dan kami telah komunikasi dengan Syekh Abdul Karim, Ustaz Abdul Karim yang pekan lalu ada di sini. Dan beliau juga berniat tadinya malam ini hadir bersama kita dengan keluarganya. Tapi kami mintakan dalam sesi berikutnya. Dan nanti insya Allah keluarga beliau juga dengan izin Allah akan terlibat membina supaya maksimal antara hafalan berimbang dengan tajwidnya dan kesempurnaan dari sisi sanadnya sampai bersanad pada hafalan kita menuju pada apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW insyaAllah. Alhamdulillah berita baik yang pertama, ini telah terbit cetakan yang terbaru untuk Muslim zaman now dan ini lebih barangkali ada perbaikan dibanding yang sebelumnya. Dan ada penekanan-penekanan tersendiri. Seyogianya ini akan kami tampilkan insya Allah secara maksimal nanti pada bulan depan di Islamic Book Fair. Stand nomor 166, area namanya Madinah, yang Madinah JCC ya, bukan Madinah yang di Arab Saudi. Yang ini Ma'rad Islamic Book Fair-nya, stand nomor 166. Hanya barangkali dalam beberapa kesempatan kami coba hadirkan karena tidak setiap ada di antara kita bisa hadir dalam momentum yang dimaksudkan. Seyogianya kami akan coba bagikan di sana, tapi ternyata tidak memungkinkan dari kepanitiaan, dikhawatirkan mengganggu kepada stand yang lainnya. Akhirnya nanti insya Allah antum mungkin akan berinfak supaya dapat memudahkan itu, dan dari situ nanti kita akan maksimalkan, kecuali nanti ada pesantren-pesantren Quran yang kita coba fokuskan untuk bisa mendapatkan buku yang dimaksudkan. Ya, kalau kesulitan kasih tahu, nanti kita gratiskan ya. Tapi kalau digratiskan 1 hari, 2 hari, 3 hari, nanti stand yang lain kasihan tuh ya. Itu masalahnya, bisa terganggu nanti keadaan distribusinya. Tapi untuk mushafnya saya tidak pernah menjual mushaf. Untuk mushaf kita akan bagikan dengan cara barangkali kode di buku ini itu nanti yang akan menentukan mushaf itu didapatkan atau tidak pada momentum yang dimaksudkan insyaallah. Baik teman-teman sekalian, kalau nanti kesulitan atau ada sisa, saya yang beli sendiri. Jadi saya cetak, saya beli, saya bagikan lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti insya Allah bermanfaat untuk yang lainnya. Hari ini kita sempurnakan dulu dari buku ini. Setelah itu kita coba
Maksimalkan bagian kedua, lalu kita coba ambil sesi, dan nanti ba'da Isya kita coba ambil simulasi sedikit dengan kita kedatangan tamu malam ini, kan akan membantu insyaallah kawan-kawan kita yang mu'allaf supaya juga bisa maksimal untuk bisa menghafalkan Al-Quran dan mengenal Islam lebih dekat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Proses hafalan Quran yang diharapkan bisa kita percepat baik dari segi kualitas ataupun kuantitas hafalan. Kualitas artinya dengan cara hafalan yang baik, kuantitas artinya sempurna sampai 30 juz insyaallah. Ada 3 poin penting dan 3 pembahasan penting yang harus kita maksimalkan. Pembahasan pertama di buku ini kami tampilkan bagaimana Anda memahami isi Al-Quran dulu sebelum kita mulai menghafalkannya. Karena setiap orang yang sudah mengenal dan lebih dekat dengan Al-Quran akan lebih mudah menghafalkannya karena merasa ada bagian kebutuhan di Quran yang ia harus dapatkan. Dibandingkan dengan orang yang sekedar menghafal saja, tidak punya motivasi dan mendorong dia untuk terlibat dalam hafalannya. Karena itu di bagian pertama di buku ini, kami telah tampilkan kepada teman-teman sekalian alasan utama kenapa kita mesti menghafal Al-Quran. Anda mesti pelajari itu sebelum menghafalkannya, ingat betul. Karena itu bagian terpenting juga dari hafalan yang akan memberikan dorongan kuat pada diri kita agar tidak meninggalkan sedetik pun waktu kita yang telah konsisten untuk digunakan untuk hafalan. Ini poin pertama. Dan ini sangat penting nanti untuk menjadi indikator apakah hafalan Anda sempurna atau tidak dalam penjelasan Al-Quran. Bukan dalam persepsi kebanyakan orang. Karena kalau kebanyakan orang ketika Anda tanyakan hafal Quran, artinya Anda bisa mengucapkan, melafadzkan 30 juz dengan lafadz yang baik, dengan sempurna, dengan hafalan yang kuat. Ketika ditanya, bisa jawab. Ketika dites, bisa kemudian dipraktikkan. Maka orang mengatakan hafal Quran. Tapi dalam persepsi Al-Quran, itu berbeda. Orang yang hafal Quran bukan sekedar bisa melafadzkan. Karena kalau cuma melafadzkan, Abu Jahal juga bisa. Abu Lahab juga bisa. Bahkan spesial, ayat Abu Lahab ada di Quran. Dan sementara orang yang tidak beriman pun sekarang bisa melafadzkan Quran. Al-Fatihah, dia bisa lancarkan itu. Qul huwallahu ahad, dikatakan di lisannya, tapi dia tidak beriman. Maka dari itu, para penghafal Quran yang terbaik dilukiskan kemudian, diterangkan dalam Al-Quran, adalah ketika Al-Qurannya bisa menjadi zikir dalam kehidupannya. Zikir itu segala hal yang mengingatkan dia dengan Allah. Di ketika Anda beraktivitas, ayat itu membantu diri Anda ingat kepada Allah. Misal, maaf ya, saya sering sampaikan ini berulang-ulang untuk menguatkan dan menanamkan tekad kuat dalam jiwa Anda. Mesti seperti ini hafalannya. Anda mau berjalan, hafalan yang bagus itu ketika kaki Anda melangkah, ayat kaki itu turun di diri Anda, membimbing kaki Anda jalan. Bagaimana caranya kaki Anda jalan itu dibimbing oleh ayat Quran. Turun ayatnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Begitu mau jalan, Qur'annya otomatis turun membimbing kaki Anda bagaimana cara berjalan. Ketika agak angkuh sedikit, turun lagi ayatnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Dengan angkuh. Ketika Anda memandang, turun ayat mata, meresap ke dalam mata Anda. Begini cara memandang yang baik. Yang tidak baik dipandang Anda palingkan, itu yang dibutuhkan. Masuk dengan tangan akan mengerjakan, turun ke tangan. Lisan mau bicara, ayat Quran turun ke lisan, itu poin utamanya. Makanya hafalan Quran di dalam Quran sendiri itu tidak pernah diungkapkan dengan kata hifdzun, tahfidz, tidak, tapi selalu dengan zikrun, zikrun, zikrun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifdzi. Ingat, lidzikri, ini poinnya. Masih ingat di Quran surah 54 ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. Kalimatnya zikr. Karena hifdzun. Kalau cuma hifdzun, artinya yang dituntut dari hafalan Anda cuma sekedar hafal. Cuma sekedar hafal. Kalau cuma sekedar hafal, jangankan orang beriman. Orang tidak beriman pun bisa menghafalkan itu. Nah, indikator keberhasilan hafalan Anda adalah ketika ayat-ayat Quran bisa membimbing hidup Anda lebih dekat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin utamanya. Tolong pahami betul ini ya. Saya tidak menginginkan ada di antara kita belajar menghafal Al-Quran dengan kita bersama-sama cuma sekedar menjadi hafalan belaka, tidak jadi bimbingan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Karena itulah ketika mula Quran diturunkan,
Statement pertama dengan turunnya Quran itu pedoman hidup. Quran surah kedua ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Kata hudan melekat di situ. Hudan linnas. Di bulan Ramadan Quran diturunkan. Apa tujuan dari diturunkan Al-Quran? Ini tujuan utamanya, hudan. Detailnya disebut dengan zikir. Jadi dari Al-Fatihah, ini pokok yang harus Anda pahami. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, isi Al-Quran seluruhnya bukan sekedar bacaan yang dia hafalkan, tapi hafalan ini dibawa menjadi hudan dalam kehidupan. Pedoman, petunjuk hidup. Bagaimana caranya? Ketika bisa, ayatnya ada. Di rumah tangga, ayatnya ada. Di kantor, ayatnya ada. Pergi ke kampus, ayatnya ada. Lahiran anak, ayatnya ada. Menulis, ayatnya ada. Membaca, ayatnya ada. Jadi begitu Anda mengerjakan apapun, ayat itu membimbing Anda dalam menjalani kehidupan. Detil prakteknya dalam petunjuk kehidupan Nabi SAW. Makanya ada Al-Quran, ada Sunnah. Selesai kita belajar Al-Quran, Sunnahnya kita pelajari. Bagaimana menerapkan ayat ini sesuai dengan bimbingan Nabi SAW. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, karena itu, penting diketahui, untuk menjadikan dan menghadirkan pedoman ini hadir dalam kehidupan kita, maka ada petunjuk di Quran seperti apa Quran mesti dihafalkan. Karena kalau cuma menghafal saja, tanpa menghadirkan petunjuk ini, Anda boleh gunakan metode apapun. Yang nggak pakai metode pun bisa hafal. Kalau cuma sekedar menghafal. Silakan cek, bahkan ada non-muslim yang hafal Quran. Dan dia tidak pernah menemukan metode apapun. Hafalkan, hafal dia. Cuman hafalannya tidak menjadi petunjuk bagi kehidupan dia. Hafal 30 juz tapi tidak beriman. Sayang. Pilih mana? 3 ayat tapi beriman atau 30 juz tidak beriman? Pilih mana? 30 juz beriman. Itu lebih bagus. Ya. Ini poinnya. Paham ya? Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk mendapatkan poin-poin ini, poin-poin yang didapatkan tadi, ada petunjuk-petunjuk di Quran. Petunjuk itu dibagi 2. Itulah yang sekarang bagian pertama kita akan akhiri dan selesaikan pada pertemuan ini. Ada petunjuk-petunjuk penting yang terkait dengan aspek-aspek internal dalam diri kita. Ini yang harus dimaksimalkan. Dan ini kuncinya. Bagaimana hafalan kita bisa cepat, kita hadirkan. Kemudian yang kedua, juga menghasilkan kualitas yang baik. Ini poinnya. Dan ini tidak mudah. Awas, tidak mudah untuk menghasilkan kualitas hafalan seperti ini. Dari 100 orang yang menghafal, belum tentu seluruhnya bisa mendapatkan kualitas seperti ini. Karena itu, kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Saya ingin hafalan saya jadi pedoman. Sehingga dengan pedoman ini, kita bisa meneladani umat di masa lalu. Anda bayangkan ya, mohon maaf nih. Situasi jahiliyah saja, dari perilaku yang paling buruk, yang tak terlukiskan, yang tidak ada tandingannya sampai dengan kini, itu tiba-tiba bisa dirubah oleh ayat-ayat Quran. Mereka ikuti, mereka amalkan, mereka hafalkan, mereka jadikan bimbingan dalam kehidupan. Tiba-tiba dapat pujian langsung dari Allah, turun satu ayat khusus memuji mereka. Quran surah 3 ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Dari yang paling rakus, jadi yang paling dermawan. Dari yang paling pelit, jadi paling pemberi. Dari yang paling kasar, jadi yang paling lembut. Dari yang paling terbelakang, jadi yang paling maju. Dan hebatnya bisa sebuah dunia. Dari sini. Ini yang kita harapkan. Jadi, kalau Nabi SAW diberikan petunjuk oleh Allah bisa merubah dunia dengan nilai-nilai ini, kita tidak harus kemudian teman-teman sekalian dituntut dengan tugas yang sama. Kita bisa memulai dengan keluarga kita dulu. Jadikan keluarga yang baik. Lalu sambungkan ke tetangga, tetangga yang baik. Sambungkan ke teman di kantor yang baik. Kalau semua sudah menjadi baik, maka dengan izin Allah, lingkungan kita pun akan terbawa baik dalam kehidupan. Itu poin utamanya. Jelas sampai sini? Saya sebetulnya ingin memulai di awal jumpa, tapi ada perasaan-perasaan luar biasa. Saya kedatangan ibu hari ini, dan beliau cerita bagaimana di antara sepupu kami, Jumat yang lalu wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dia punya ayah yang soleh. Sangat soleh. Ibunya soleh. Solihah. Dan saya menyaksikan sendiri interaksinya luar biasa. Wafat, sebelum wafatnya saya sendiri yang menengok di rumah sakit. Kemudian kita coba berbagi dengan macam-macam. Saya mengambil kuburannya dan luar biasa prosesnya. Dia punya anak beberapa. Kemudian anak keduanya, kelas 5 SD kurang lebih perempuan. Rajin sekali mau menghafal Quran.
baca Quran dan sebagainya. Tiba-tiba di sebelum waktu sebelumnya, sepekan sebelum yang lalu, 2 pekan sebelum ini, dia bicara pada kawannya, saya ingin meninggal di hari Jumat. Anda bayangkan, anak 5 SD, dia bicara pada kawannya, dan dia menghafal Quran. Dan luar biasa, ketika dia menghafal, dia membaca sampai ke juz 29, bacaan dia sampai juz 29, dan dia mulai menghafal, tiba-tiba terjadilah sesuatu hal yang manusia tidak banyak membayangkannya. Terjadi kemudian sakitnya biasa, muntah, kelihatan lemas, dibawa ke rumah sakit, dokternya mengatakan ini tidak apa-apa, ini cuma lemas saja, istirahat. Tiba-tiba saat akan diinfus, ya dia terlihat seperti tidur, tidak ada gejala apapun, dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang paling menarik ketika akan dimakamkan, Anda tahu apa yang terjadi? Bagaimana kemudian Allah memberikan yang terbaik untuk ahli Quran yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika akan dikuburkan, ini kubur ayahnya, ini neneknya. Ada seorang dari Cilacap yang kemudian wafat akan dikuburkan dan digali kuburan di sini. Antara bapak ibu ini dan nenek dari anak ini. Tayyib. Begitu akan dikuburkan, diputuskan oleh keluarganya untuk dibawa ke Cilacap, tidak dikuburkan di sini. Dan lahat ini kosong. Allahu Akbar. Tepat kemudian apa yang terjadi? Wafatlah anak yang tadi, anak dari ini, ayahnya dikubur di sini, neneknya di sini, dan persis sebelum wafatnya kuburannya sudah siap. Dan yang paling luar biasa, persis lubang lahatnya, panjangnya, lebarnya, persis sama dengan anak yang wafat ini. Di Masya Allah, bagaimana seorang ahli Quran, Allah kemudian arah dalam kebaikan, bicara wafatnya, dari meninggalnya, bahkan kuburannya sudah disiapkan sesuai dengan ukuran tubuhnya. Karena itu saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kalau anak tadi mungkin dikisahkan malam ini, mungkin ibrah untuk kita, bahwa satu saat kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin mengajak kepada para orang tua, kadang-kadang memikirkan lebih. Kadang-kadang kita memikirkan lebih, kita siapkan ini dan itu, tapi ternyata takdir itu dan kematian itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Karena itu, mari kita siapkan keadaan anak-anak kita. Mudah-mudahan di antara kita bisa mendapatkan jalan terbaik untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, kita berubahlah. Sudah tidak zamannya sekarang untuk mengejar dunia berlebihan. Toh ketika Anda siapkan sawah, rumah, mobil dan sebagainya, belum tentu dia bisa menikmatinya, karena Anda tidak bisa mengukur ajalnya. Karena itu saya sarankan lebih baik investasikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dia wafat pun mendahului Anda, pahalanya tetap akan mengalir kepada Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda wafat, dia bisa mengirimkan pahala dengan amal solehnya. Dia wafat, amalan Anda tercatat untuknya. Karena itu tidak ada ruginya ketika Anda siapkan dekat dengan Allah. Dekat dengan manusia saja, rizkinya bisa mudah. Apalagi dekat dengan Allah yang pemilik rizki dari segala halnya. Baik, teman-teman sekalian, kita kembalikan ke sini dan saya bermohon pada Allah, kalau tiba giliran kita untuk pulang, mudah-mudahan kita lebih mulia atau minimal setara dengan itu insya Allah. Iya. Sama, semua ada batasnya. Spidol ada batasnya. Kadang jelas, kadang tidak. Mic ada batasnya. Kadang jelas, kadang keresek-keresek gitu ya. Nah, itu standarnya. Bismillah. Yuk kita kembalikan. Masih ingat di pelajaran yang lalu kita sempurnakan hari ini? Ini yang menentukan ya, ingat betul ini ya. 1, niat yang ikhlas. 2, kesungguhan atau keseriusan. 3, sabar dalam menjalani. 4, yakin bahwa setiap mendapati kesulitan, yakin ini mudah. Yakin ini mudah. Dan caranya sudah saya terangkan. 5, ada motivasi yang kuat. Setiap Anda ada rasa malas, pesimis, lihat kembali motivasinya. Karena itu saya sarankan, jangan cuma di dalam buku, keluarkan di luar buku. Di luar buku, tulis kertas kecil, tuliskan lagi. Tempelkan di situ. Jadi begitu Anda melihat tulisannya, Anda termotivasi untuk membacanya. Tempel di dinding kamar Anda. Tempel di dinding tembok rumah Anda. Jika saya katakan, Anda coba lakukan. Jangan cuma iya, tapi tidak pernah Anda keluarkan. Kalau cuma di dalam buku, belum tentu Anda baca isinya. Cuma lihat luarnya. Anda keluarkan isinya, tuliskan hadisnya. Dan itulah menjadi motivasi terkuat kita untuk melakukannya. 6, jadikan prioritas dalam kehidupan kita. 7, belum kita bahas. Ingat, belum kita bahas, baru saya sampaikan secara lisan. Jelas ya? Baik. 7 dan 8 saya selesaikan sekarang, yaitu memilih guru dan istiqamah. Memilih guru dan 8, istiqamah. Baik. Mari kita fokus, saya punya waktu sampai Isya untuk menyelesaikan ini. Jadi kita fokus pada bahasan utama kita.
Satu, poin nomor 7, bagaimana kemudian kita bisa maksimal menghafal Al-Quran, meningkatkan kualitasnya, dan bisa mendapatkan percepatan dalam hafalan. Di antara faktornya selain yang 6 terdahulu, ada hal yang terpenting, yaitu bagian ke-7, memilih guru terbaik yang membimbing kita dalam proses hafalan. Jadi nanti ketika Anda akan memulai menghafal, teman-teman sekalian, Anda terlebih dahulu tentukan siapa yang saya akan jadikan acuan. Baik untuk misal memulai hafalan, yang kedua bisa mengecek hafalan dalam setoran, baik dalam murajaah ataupun dalam sisi yang lainnya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena ingat, bacaan Al-Quran sifatnya bukan bacaan manusia, tapi firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dengan proses tauqifi, bimbingan langsung dari Allah melalui para malaikat. Malaikat yang saya maksudkan malaikat Jibril alaihissalam. Diturun lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi, dan Nabi pun diminta membaca kembali di hadapan malaikat untuk mengecek hafalannya. Sehingga sesuai dengan firman yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Baik, saya ambil contoh misal. Anda mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Kita tuliskan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini alif, kemudian lam, kemudian mim. Ya, saya minta bantuan. Tolong bisa bacakan dengan sempurna dengan tajwid harakatnya. Boleh angkat tangan, 1, 2 orang. 1, boleh dibacakan? Langsung saja. Ya, gak apa, biar agak. Ya, agak cepat. Bagus. Ada yang lain coba? Alif. Bagus sekali. Satu lagi. Bagus sekali. Masya Allah. Semua bacaannya bagus. Cuman maksud saya yang ditulis di sini bukan alif lam mim, alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu persoalannya. Baik, kenapa penting kita memilih guru? Karena nanti pada mulanya dalam mushaf Al-Quran tidak ada harakatnya. Nanti mulai pada tahun 150 Hijrah, nanti ada seseorang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Setelah itu nanti ada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Diperintahkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sebelumnya. Abul Aswad Ad-Du'ali menerapkan nahwu di dalamnya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menerapkan harakat setelah itu. Pada mulanya tulisannya kosong. Alif, lam dengan mim. Ini bisa dibaca alam, bisa dibaca alif, lam, mim. Tahu dari mana bacaan alif, lam, mim dengan bacaan alam? Mustahil kita bacakan kecuali ada yang membimbing untuk membacakannya. Karena itulah teman-teman, ini bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi. Kalau Al-Quran direkayasa oleh Nabi seperti tuduhan para orientalis, tentulah tulisan yang sama akan dibaca dengan cara yang sama. Kok bisa Al-Baqarah alif lam mim sedangkan Alam Nashrah dibaca alam? Kok bisa yang satu alif lam mim yang ini dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka dan seterusnya? Paham sampai sini? Baik, sama dengan begini. Ain, lam, ya, kemudian ha. Baca. Anda bisa baca alaihi, tapi nanti di Quran ada satu ayat yang dibaca dengan alaihu. Tahu dari mana dibacanya alaihu? Mustahil kalau tidak ada guru yang membimbing kita bagaimana cara membacanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi, teman-teman sekalian, ini dibacanya apa? Belum tentu. Belum tentu. Kalau kemudian tulisannya begini, ya, ini tidak ada tulisan ini lam, kemudian mim, maka berubah bacaannya menjadi alif lam mim. Jelas sampai sini? Jadi ini apa? Bukan, ini alif lam mim karena sudah ada tandanya seperti ini. Paham ya? Baik. Nah, jadi bagian pertama penting memilih guru karena sifat bacaan Al-Quran bukan sifat bacaan biasa, tapi bacaan yang sifatnya dibimbing langsung ya oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dan Nabi pun diminta untuk bertalaki kepada Jibril alaihissalam. Bahkan dalam setiap tahunnya paling minimal sekali beliau khatamkan di depan malaikat Jibril. Di akhir hayatnya 2 kali dia khatamkan
untuk memastikan antara yang diturunkan dengan yang disampaikan kepada umat itu benar sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Di nabi saja mencari guru. Nabi saja maksudnya dalam bimbingan guru. Masa Anda yang bukan nabi baca Quran tidak pakai guru? Jelas ya? Ini poin ini. 1. 2. Guru yang bagaimana? Yang bisa kita jadikan acuan sebagai bagian dari proses hafalan Quran kita. Karena nanti tidak semua guru bisa dijadikan acuan untuk memulai proses hafalan Al-Quran. Guru untuk proses hafalan Quran setidaknya dibagi pada 3 bagian. Jika Anda menemukan satu di antara 3 ini, tinggal lihat kebutuhannya dan itu yang dimaksimalkan oleh Anda dalam proses hafalan. 1. Ada guru yang terbaik. Kedua, ada guru yang baik. Ketiga, ada guru yang cukup. Guru terbaik secara cepat adalah guru yang dalam proses bimbingannya telah menghafal Quran. Maksudnya guru yang hafal Quran secara bersanad tersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi kita tuliskan guru yang hafal bersanad. Di poin ini, biasanya nanti, ya umumnya dalam keilmuan Islam, terlebih Al-Quran, nanti ada qiraat-qiraat yang ketika dibacakan, seluruh bacaan kita itu nanti akan bersanad nyambung kepada Nabi SAW. Kalau di hadis Muslim, Anda bisa lihat misalnya jilid pertama, halaman 119. Ya. Babul isnad minad din. Bab al-isnad. Ya, sanad. Itu minad din, termasuk bagian yang penting dari agama. Jadi semua turunan keilmuan dari din, dari Islam, itu diupayakan mesti bersumber kemudian turunannya tersambung sampai dengan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Anda bayangkan ilmu saja mesti tersambung, apalagi Al-Quran. Karena itu Quran sejak disampaikan oleh Nabi, kemudian dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in sampai ke kita, itu terjaga sanadnya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Anda belajar pada guru-guru yang utama ini, nanti mereka akan tunjukkan, saya belajar dari sipulan, sipulan dari sipulan, sipulan dari sipulan, sampai sambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di akhir ada ijazah sanadnya. Sipulan dari sipulan, sipulan terus terjaga sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling utama. Nomor 1. 2. Guru yang kedua. Guru yang hafal dengan hafalan sempurna. Saya katakan ingat ya, kalau hafalan sempurna itu artinya bukan sekedar hafal, tapi tajwidnya bagus. Jelas? Hafalannya kuat. Jadi antara hafalan yang kuat dengan tajwid yang baik itu beriring, terkait, berkelindan, sempurna menyatu pada dirinya. Guru dengan hafalan sempurna walaupun belum bersanad. Kalau sudah bersanad, itu sudah tidak usah ditanya lagi. Karena hafalannya sudah dicek secara maksimal. Tapi ada yang kedua. Bukan berarti dia belum punya sanad, artinya tidak layak dapat sanad, bukan. Kadang-kadang, mohon maaf, belum ada waktu untuk dicek dari awal sampai akhirnya. Karena untuk mendapatkan sanad pun, bukan sekedar hafalan coba dicek. Ya, tidak. Karena diulang kadang-kadang dari awal sampai akhir. Bacakan Al-Fatihahnya, bacakan Al-Baqarahnya, bacakan Ali Imrannya. Kalau dia konsisten bagus dalam beberapa titik, loncat ke ayat lainnya, loncat ke ayat lainnya, masuk kepada misal gharib mushkilah, masuk kepada bagian tertentu, bisa menjawab semuanya, baru kemudian diukur kembali. Bahkan ada yang paling ketat, dia tidak akan diberikan sanad kalau tidak dibaca dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas dengan bacaan yang benar. Dibutuh waktu lagi. Ya. Nah, karena itu, ada sementara orang yang tajwidnya sudah bagus, bacaannya sempurna, hafalannya kuat. Tapi barangkali belum punya waktu khusus untuk mengambil sanad dalam hafalannya. Maka yang ini pun bisa kita jadikan acuan. 2. 3. Guru yang cukup dijadikan acuan jika tidak bisa mendapatkan nomor 1 dan nomor 2. Jelas?
Belum saya jelaskan. Saya jelaskan dulu, baru jelas ya. Luar biasa. Alam dibaca alif lam mim. Belum jelas? Jelas. Baik. Fokus. Yang ini, guru yang hafal dengan hafalan yang belum sempurna, tapi dengan kualitas tajwid yang cukup baik. Dia belum hafal 30 juznya belum hafal, tapi dia punya kemampuan tajwid yang cukup, sangat baik dalam hal tajwidnya. Fokus. Dia belum hafal sempurna 30 juz, tapi dia punya pemahaman tajwid dan kemampuan tajwid yang cukup baik. Paham ini hukumnya ini bacanya ini. Kalau dibacakan bacanya sempurna seperti hafalan yang terbaik. Kalau Anda dengar bacaan hafalan yang ini, bacaan yang ini pun bisa membaca dengan sempurna dari aspek tajwidnya. Cuma hafalannya belum sampai kepada 30 juz. Ini pun boleh Anda jadikan sebagai acuan untuk menghafal hafalan Quran Anda dengan catatan, ingat, dengan catatan hafalan Quran Anda yang ingin dihafalkan itu berada di bawah hafalan guru Anda. Paham ya? Saya mau ngecek hafalan saya, Ustaz. Juz yang keberapa? 20. Anda baru hafal yang 20 misalnya kan? Maka itu tidak ada keseimbangan di sini. Walaupun dia tahu dari sisi makhraj. Paham ya? Ini poin yang ketiga. Ini agak banyak. Jadi nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Nah, kalau poin yang kemarin 1 sampai dengan 6 sudah Anda siapkan, sudah termotivasi dengan kuat, sudah siap Anda akan menghafal, maka step selanjutnya, tahap selanjutnya, mulai tentukan kira-kira guru mana di antara 3 ini yang paling mungkin, sesering mungkin bisa Anda temui dalam aktivitas keseharian Anda. Ingat, jangan paksakan diri Anda. Anda pilih yang paling jauh misalnya. Tinggal di Tangerang, pengen setoran ke Bekasi. Anda pikir-pikir dulu. Dalam sepekan berapa kemungkinan bisa ke Bekasi? Jaraknya bagaimana? Kapan Anda datangnya? Kemungkinan datang bisa sering atau tidak? Kemungkinan macetnya bagaimana? Kemungkinan di-cancel seperti apa? Jadi saya sarankan cari dari 3 kualifikasi ini yang sekiranya hadir di lingkungan sekitaran Anda yang sering ditemukan dalam harian Anda. Paham? Baik. Terakhir, fokus, terakhir, ini yang paling penting. Kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya insyaallah ya. Karena sudah tiba waktunya sholat, kita sholat terlebih dahulu, nanti kita sambungkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.